Pilkada serentak 2020 di Provinsi Sumatera Barat berjalan aman dan damai. Dalam pelaksanaan Pilkada 2020, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Sumatera Barat meminta Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio se-Sumatera Barat untuk mencermati tahapan Pilkada. Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio se-Sumatera Barat berperan penting dalam mengedukasi publik untuk meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan untuk menjaga kualitas demokrasi. Media penyiaran mesti merujuk pada P3SPS dalam siaran pemilihan umum, yaitu adil dan proporsional, dilarang memihak, tunduk pada regulasi lembaga yang berwenang. Dalam konteks pemilihan kepala daerah tahun 2020, lembaga penyiaran memiliki peran strategis seperti berimbang dan proporsional selama masa kampanye. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang sehat, demokratis, dan berintegritas di Sumatera Barat, terutama pada masa tenang hingga proses pemungutan dan penghitungan suara tanggal 19 Desember 2020 lalu. KPID Sumbar mengimbau seluruh lembaga penyiaran mematuhi ketentuan yang berlaku. Pada masa tenang, lembaga penyiaran dilarang memproduksi program acara terkait visi misi pandangan politik tim sukses pasangan calon, menyiarkan narasi atau gambar yang mendukung atau memojokkan, atau menyiarkan iklan pasangan calon atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pilkada. Lembaga penyiaran dilarang menayangkan kembali debat terbuka dan liputan jurnalistik kegiatan kampanye aktivitas peserta pilkada. Meminta lembaga penyiaran terus memberikan informasi melalui iklan layanan masyarakat secara masif untuk meningkatkan partisipasi pemilih, apalagi saat ini Pilkada 2020 digelar di masa pandemi COVID-19. Saat pemungutan dan penghitungan suara, lembaga penyiaran dilarang menayangkan jejak pendapat tentang pasangan calon sepanjang rentang waktu pemungutan suara. Penayangan hasil hitung cepat atau quick count dapat dilaksanakan setelah tempat pemungutan suara ditutup pada pukul 13.00 setempat. Lembaga penyiaran dilarang untuk menyiarkan hasil hitungan cepat mandiri hasil pemungutan suara yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Lembaga penyiaran dilarang untuk menyiarkan hasil quick count hasil pemungutan suara dari lembaga survei yang tidak terakreditasi. Jadi KPI sebenarnya tanpa pelaksanaan pilkada pun sebenarnya tadi secara rutin KPI tetap melakukan pengawasan. Apalagi kemudian ada pilkada yang memang di dalam undang-undang pelaksanaan kepala daerah, termasuk juga dalam undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 itu juga ditegaskan bahwa pengawasan terhadap pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye itu memang merupakan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia. Oleh karena itu kemarin di pusat juga KPI itu bersinergi membuat gugus tugas bersama KPU dan Bawaslu, dan itu diturunkan ke daerah, ke provinsi, sehingga ada gugus tugas pengawasan penyiaran pilkada. Untuk tayangan untuk pelanggaran penyiaran pilkada itu nanti kewenangannya ada di KPI terhadap lembaga penyiarannya. Tetapi pelanggaran oleh calon di penyiaran pilkada itu nanti tetap akan menjadi kewenangan Bawaslu. Salah satu contoh misalnya yang terjadi pada salah satu paslon calon gubernur Sumatera Barat misalnya. Ada kasus nggak kemarin di Sumbar, betul? Sampai pemilihan kemarin itu pada prinsipnya tidak ada pelanggaran, tetapi hanya ada pada masa tenang sebenarnya ada kealpaan sebenarnya bahwa
masa tenang itu kan tidak ada lagi aktivitas mensosialisasikan atau membuat program-program tayangan yang terkait menayangkan program yang terkait dengan pasangan calon. Tetapi ada beberapa lembaga penyiaran televisi, ada 2 kalau nggak salah kemarin itu menayangkan iklan yang difasilitasi oleh KPU, tetapi pada tanggal 5 itu sebenarnya sudah selesai, tetapi tanggal 6 itu masih ditayangkan, sehingga didapati oleh tenaga pemantau kita, dan kemudian kita rapatkan, kita pelindungkan, dan itu kita berikan sanksi kepada lembaga penyiaran tersebut. Walaupun itu iklan yang difasilitasi KPU, kita tetap menganggap itu adalah kesalahan. Walaupun lembaga penyiaran tersebut sudah mengakui, minta maaf karena teledor katanya lupa untuk mengeluarkan filenya di master program televisi mereka. Tetapi karena ini sudah tayang, maka tetap kawan-kawan di KPD memberikan sanksi tertulis. Itu ada di televisi. Semua itu pelanggaran yang ada di Dari Kota Padang, Tim Liputan Top Sumbar TV mengabarkan.